ubah lagi kayak begini dengan orang yang seperti ini apa gimana nih? Ini yang bakal ngebuat bingung lagi nih tim-tim lawan dari Alter Ego itu tadi. Iya, jadi kita bakal menantikan banget nih gameplay seperti apa atau mungkin surprise pick yang akan hadir seperti yang Om Wawa bilang kemarin. Barats menjadi salah satu band yang bisa dibilang langganan nih. Nah, apakah kali ini Baratsnya bakal bermunculan atau justru langsung aja di band? Dan ini dia sebentar lagi kita akan menuju draft band and picknya di game kita yang pertama. Sudah ada Jauhead, Esmeralda, Angelanya di band Om Wawa. Iya, kita tahu bagaimana Rek dengan Angela yang selalu bisa mengisi posisi-posisi yang kosong dan bahkan bisa membuat lawannya untuk miskalkulasi akan damage ataupun hitungan-hitungan ketika tim match-nya hampir di takedown ataupun terpick off. So itu dia tanpa adanya Angela juga. Tapi yang menarik pastinya Matilda Pakito kali ini masih terlepas juga bisa jadi dikontes oleh EVOS Legends. Dan untuk player head to head ada Anti-Mates dan juga Pai, sama-sama penguasa untuk di XP laner sebagai XP laner, di mana Anti-Mates di sini kalau kita lihat dia statusnya sebagai apa ya, XP laner yang sangat kuat banget, bisa nerima berbagai macam damage dan dia sekarang berada di peringkat yang pertama untuk hal tersebut. Sedangkan Pai sendiri ini untuk damage yang diberikan ke lawannya. Jadi yang satu main defense, yang satu benar-benar agresif untuk pemilihan hero-nya. Dan tanpa Benedetta kalau kita lihat sudah di ban dan melepaskan Matilda, Pakito, Hayabusa juga masih ada. Sudah di banning. Tapi ya dengan di banning seperti ini, apakah Xborg ataupun Barats akan dibuang oleh Alter Ego Esports, Pak Bulung? Bisa jadi sih Om Wawa untuk Baratsnya ya, karena emang udahlah kita tadi juga udah ngebahas bagaimana tentang perebutan dari hero tersebut. Cuman dengan dari Benedetta yang dibuang, satu hero juga nih. Kan Popeyus dihilangkan sekarang atau mereka Pakito juga masih terlepas sejauh ini. Kalau sampai Pakito nggak di ban juga, berarti akan ada kontes terhadap Pakito dan juga Matilda. Xbox di ban, berarti akan ada kontes terhadap Pakito dan juga Matilda. Pakito, Matilda, Popeyus. Woi, boleh kalau Matilda tapi dapat kasihnya itu Popeyus sama ini ya. Pakito, iya. Gua jadi ini dari EVOS Legends cukup dilema juga sih, entah dia mau mengamankan Matildanya terlebih dahulu dari sisi mid lanernya, burst damage-nya, magic-nya, atau ke arah Pakito, karena bisa dibilang Pakito juga cukup penting loh, apalagi dia merupakan hero yang bisa ngestopper banyak pergerakan hero-hero Des Om Wawa. Dan dari EVOS sebenarnya kalaupun misalnya diambil Pakito, terus juga dengan Pakito dia Matilda, Pakito dengan Povius ya tadi ya. Tapi Povius juga bisa di skip. Oh nggak bisa karena udah di banning untuk Esmeraldanya. Jadi agak sedikit tricky sekarang Alter Ego Esports. Tapi ya pilihannya langsung jelas banget Povius. Dua-duanya Pakito. Ini dia ya tim kelas berat. Apalagi Ahmad kan kita tahu banget dia pernah pakai Pakito sebagai mid laner. Nah ini ada kemungkinan juga masih untuk Ahmad di tengah. Kalau mau dibanding seperti itu oleh Alter Ego Esports, Pak Bulung. Ini pinter banget sih nasi uduk untuk draft kayak begitu. Gila sih. Dia dapat dua. Ini power semua loh. Masalahnya dengan adanya Popeyus, Esme pun udah dihilangkan langsung oleh EVOS Legend dari pertama, berarti kebuka lagi kesempatan dan juga keuntungan untuk Alter Ego dengan Popeyusnya ini. Yang malah mendapat sedikit kerugian adalah EVOS Legends sendiri. Mereka mau pakai hero ngedes, jadi ragu juga sekarang. Ini untuk Matilda sendiri guiding way yang dia miliki juga nanti akan sedikit membingungkan sih harusnya dia Wawa. Bakal bisa dikejar kalau sampai itu ke pop up tepat berada di dekat dari Popeyus. Ya, tapi sekarang dengan dua pemilihan untuk EVOS Legends, dua hero yang super suspect banget loh. Uranus, Barats, ini burstnya mau pakai siapa lagi sekarang? Kita harus yang benar-benar deep inside. Dan Batrix adalah jawaban untuk Alter Ego Esports. Kita tahu ketika adanya di Heroes Passion dikombinasikan dengan item Demon Hunter Sword. Di early cukup, tapi nanti untuk di late game kita belum tahu teman-teman semuanya. Jadi early phase akan sangat penting sekali untuk Alter Ego, apalagi mereka punya Pakito ya. Mereka juga masih memiliki Povius yang bisa jaga satu lane. Jadi Pakito Batrix ini harus bisa memaksimalkan keadaan mereka juga ketika berhadapan dengan Matilda nantinya. Kita lihat. Iya, jadi ini kita bakal melihat nih, kan kita tahu tadi ada sedikit planning, mungkin tadi kita sudah membahas Pakitonya bisa digunakan oleh Ahmad, tapi dengan adanya Batrix kali ini bisa jadi Batrixnya justru yang di tangan seorang Ahmad, Pakitonya bakal ada di side. Dan kalau misalnya Batrixnya di tangan Ahmad, ini ngenyicil ke arah Matilda bakal sakit banget. Tapi Digi, Alter Ego
Esport nge-ban ke arah Gigi. Berarti dia mau mendinai hero apa ini? Berarti link juga masih terbuka sih sebenarnya, Om. Rasi, Atlas. Atlas bisa jadi, betul. Karena udah ada Atlas. Gigi. Iya, Digi di banning, otomatis mereka gak mau ada anti-CC kan. Dan kita tahu Atlas sudah pernah dipakai oleh Rasi juga dan dia kuat banget ketika menggunakan Atlas. Tapi ya gak tahu ya, ini masih draftingan untuk Alter Ego Esports sendiri. Cukup menarik kalau kita lihat banningan dari Alter Ego adalah mereka melakukan banning terhadap Digi gitu. Jadi mereka cukup respect juga dengan adanya Digi yang dikhawatirkan nanti akan mengganggu strategi dari Alter Ego Esports. Banning EVOS Legends apakah ke arah Magical Damage mid laner dan Harley? EVOS Legends dan last ban Alter Ego Esports sekarang Uranus udah ada di sana. Baratsnya di sini bisa sebagai mid laner atau bahkan Versik bisa pakai Barats juga. Jadi sangat all around ya untuk pemilihan dari hero-hero Betul. EVOS Legends. Iya. Dan kalau Baratsnya nggak mau jadi mid laner kan ada Matilda bisa jadi mid laner, belum tentu roamer juga. So masih abu-abu untuk EVOS Legends last ban Fleksibel banget. Alter Ego Esports Pak Pulu. Pusing banget sih. Hero-nya Rasi kah yang bakal dibuang atau Cyclops? Kagura masih ada juga. Masih banyak banget Parsha? sih pilihannya. Parsha? Oh, oke, Ruby. Ini Sebentar. untuk Alter Ego Esports berarti Ruby-nya udah dihilangin. Oke, Ini menghilangkan satu linknya hero masih ada asisten kan? lagi. Ini masih ada, iya. Ini bingung Oke. banget sumpah. Ini kita ini pertarungan otak dua coach ini. Hey. Berasap ini Bikin kepala kita. cenut-cenut tolong. ya, iya. Berasap ini kepala kita, tapi sekarang EVOS Legends satu last spend-nya lagi. Kalau tadi Ruby udah dihilangin, sekarang untuk core yang akan digunakan oleh Alter Ego Esports nih. Ini yang mungkin akan menjadi sasaran dari EVOS Legends. Tapi dari Sally Boy sendiri ya udahlah, dia udah menampilkan 10 hero-nya gitu loh untuk sepanjang jungler. dari pagelaran MPL ID season 8 ini untuk dijadikan jungler, dan Popol yang Kupa yang sudah dihilangkan aja. Hero full Rasi ternyata. Oke, Rasi udah di banning satu. Ini pilihan yang berat buat Alter Ego sebenarnya. Mereka butuh burst lagi karena hanya mengandalkan Batrix seorang diri tidak bakal cukup. Arsha kah untuk ke zone out? Karena belum ada juga kan yang bisa melompat dari EVOS Legends ke belakang secara langsung kecuali Uranus. Ini mereka udah gak EVOS Legends terkurung, udah gak bisa ngedes-ngedes lagi kecuali mereka mau ngelawan hukum alam nih sama Pak. Serius. Waduh, itu atlet Kalau keempat mereka- indah udah benar-benar indah belum ya kalau sampai Itu ada gitu udah seperti ready itu. banget. Masalahnya ini udah ready banget. Ruby juga tadi udah dihilangin juga. Crow control yang sangat baik juga udah saya hilang lagi. Mungkin kalaupun yang lainnya ada faktor-faktor milih ya lapu-lapu dan juga Balmon lagi. Terus ada sekarang ada Estes lagi. Apalagi ini. Oke, mereka mau bermain apa Aduh. sekarang? Apakah Iya. Martis yang akan dijadikan jungler? Gue bau-baunya ini nih. Tapi magical damage nggak ada dong. Dari Popheus doang. Matilda. Cukup nggak tuh kira-kira untuk Alter Ego ataupun dari Estes yang mungkin nantinya akan berfokus juga. Ya paling untuk magical damage-nya sedikit banget, lalu selebihnya adalah item-item defense gitu loh. Oke, ini berarti dari Alter Ego Esport, Estasia bakal dijadikan roamer, Batrixnya Diara mid lane. Oke, penasaran banget sih ini gameplay dan juga jungle apa yang kira-kira bakal digunakan oleh Alter Ego Esport. Tapi dari EVOS Legends Cyclops Cyclops. dan juga Parsha, 3 magic damage, bahkan 4 dengan adanya Uranus, Pak Bulu. Wow. Wow. Oke. Ya wow. Tahan Wow, badan wow. yang ada di depan dengan 2 hero tersebut, lalu ada magical lagi di bagian belakang dengan 1 high ground-nya. Baik. Ini Alter Ego nih. Ini udah range semua nih, masalahnya udah ada 3 range nih dari EVOS Legend. Mereka bakal mengantisipasi dengan apa? Apakah hero milih Roger juga masih terbuka sejauh ini? Atau fighter lagi. Tapi untuk fighter sendiri bisa dimakan sama Baras, jadi kurang efisien nanti untuk tim fight besar. Ya, sesuatu yang range. Bruno. Granger? Yep. Bruno, Iya. Granger, Maxman juga adalah salah satu pilihan yang sangat baik. Mari kita lihat aja. Nathan ternyata bawa. Nathan. Ya, betul. Marksman yang penting punya range kan, bisa main di belakang Yep. karena Yang penting bahaya range. banget untuk mendekat ke arah dari barat. Sebenarnya kalau ketika kita pakai fighter ya untuk jadi jungler berhadapan dengan barat, well itu kayak nightmare banget. Detona's Welcome itu udah siap dikunci di junglernya karena dia nggak bisa di cancel sama sekali, nggak bakal bisa diangkat, nggak bakal bisa digeser. So let's go ya. Ini dia pulung game yang pertama.
Yap, ini dia match kedua kita. Pertandingan ditunggu-tunggu pastinya oleh EVOS Farm dan juga Alter Champ di luar sana antara EVOS Legend versus Alter Ego Esport. Kalian tolong nongol di kolom komen sekarang dengan emot tepuk tangan seramai-ramainya. Kalau masih ada juga komen-komen negatif apalagi nyerempet-nyerempet ke salah satu hal, ya udahlah, kita tinggalkan itu semua. Kita anggap aja mereka debu-debu yang tidak terlihat. Kita anggap aja mereka debu-debu yang hanya berterbangan tidak tentu arah. Sekarang kita fokus untuk langsung menyaksikan pertandingan ini antara EVOS Legend versus Alter Ego Esport. Let's go Talia dan juga Om Wawa untuk menuju ke game yang pertama nih. Dan kita sudah melihat bagaimana REKT bersama dengan Uranus langsung bergerak ke bagian atas. Terlihat ada Popheus yang mereka ganggu nih Om Wawa. Ya, top lane-nya masih diheras oleh dua hero sekaligus jadi membuka peluang untuk Nathan agar tidak diganggu sama sekali. Lihat bagaimana dari anti-match. Dia begitu pede banget untuk langsung meng-cut karena tahu banget dari Alter Ego Esports. Ini masih kurang dari segi damage karena mereka menggunakan Estes. Jadi untuk di early-nya mereka kurang satu hero aja, Pak Bula. What? Wow, first blood-nya pun langsung tercipta. Inilah Ahmad yang sangat-sangat agresif sekali permainan. Game yang pertama ini belum ada 1 menit tapi udah tercipta 1 point kill. Sementara Sally Boy juga udah mendapatkan gangguan dari anti-match, harus balik lagi menuju ke arah lane-nya. Di bawah Pakito seorang diri masih santai untuk bisa membersihkan wave minion ataupun dia hanya menahan menanti kehadiran dari Partial untuk bisa membersihkan ke arah wave minion dimiliki oleh Alter Ego, baru dihajar habis-habisan oleh Pakito di bawah. Iya, top lane-nya juga ini bakal ditahan terus-terusan sih oleh Pai ya seorang diri. Tentu sambil menunggu juga Celebrate, jangan sampai diganggu terus-terusan anti-match. Pressure demi pressure untuk anti-match dengan nge-proxy saja untuk minionnya. Bottom lane pasti akan menjadi perhatian kita juga karena gold lane ini. Suatu XP yang di bottom lane-nya dan apakah Marsha bisa meng-outrange Pakito di bawah. Wah, ini susah banget sih Clover kayaknya teman. Dari sekarang kita lihat udah ada invasi, apa ya, sebuah invasi yang langsung dilakukan aja, tapi Versik masih gagal untuk bisa mendapatkan satu monster jungler, dilepehin lagi, masih mempertahankan stunnya. Tapi Nino udah mulai hadir, langsung aja kena tampol bagian punggung dari ini ya, satu makhluk yang sangat-sangat besar ini, yaitu Baras. 3 hero berada di bagian tengah. Udah dipastikan mereka akan sustain banget dengan adanya Hestes yang tengah, yang apa ya, bisa dibilang ada di tengah-tengah mereka Talia. Iya, ini kalau kita lihat bahkan Versix-nya yang kali ini menggunakan barat jungle ya, seperti yang tadi kita sudah praduga. Mengamankan turtle yang pertama kali. Sementara itu lihat bagaimana dari Alter Ego, mereka benar-benar ngerontokin dari gold shield-nya. Gak apa-apa turtle-nya diambil, tapi gold shield-nya sekarang punya kita. Begitu pula dengan adanya 4 pemain di area bawah, mencoba untuk bertahan aja dari area KT dan juga Clover. Gak mau sampai objektifnya ditumbangkan di bawah menit yang kelima, dan kali ini sudah berpindah lagi rotasi dari Alter Ego Esport ke arah mid laner-nya. Ini Saliboy benar-benar ditemani oleh Ahmad dan Rasi terus-terusan, Pak Pulung. Ya, terus-terusan dan juga menjadi sebuah kegiatan itu Mas Legend, dimana anaknya yang ada di bottom lane pun udah langsung digerus habis. Ini pertarungan ataupun sebuah invasi yang dilakukan oleh Alter Ego Esport sangat-sangat baik, walaupun dari sisi network sekarang masih sangat berimbang sekali. Baratnya masih bisa melakukan farming dengan sangat baik, dia masuk kemanapun dia inginkan dengan sta ataupun pasif yang dimilikinya dengan pasif big guy, dia masih bisa menahan damage yang akan masuk karena tubuhnya Ahmad dan juga Nino berada di bagian bawah. Tapi Area udah mulai hadir, Clover udah selesai melompat, bersiap untuk mengeluarkan satu lagi, tapi ternyata malah kena tampol duluan. Ahmad memberanikan diri masuk ke bagian dalam, langsung flicker dan juga udah ada lebih potionnya. Tapi Nino gagal untuk bisa didapatkan. Permainan yang sangat indah dipertontonkan oleh Alter Ego Esport, di mana saling backupnya, kerjasamanya sangat baik Talia. Ini sih Alter Ego Esport, mereka seperti kayak kompak banget gitu informasi satu sama lainnya. Tapi lihat bagaimana dari sekarang langsung diharap habis-habisan. Untungnya masih ada wins sama lain dengan cepatnya. Kalau dari Feral Akrek juga, dan kali ini lihat bagaimana dari RKT. Dia pas dari pandangannya, nggak mau dikasih sendirian. Dia bisa jadi, tapi tunggu dulu, rasnya ternyata langsung digempur, langsung dimakan dengan rasa buah dan welcome. Dan itu dia harus menelan jiwanya begitu pula, tapi dengan adanya versi
mencoba untuk mengulur waktu, tapi nampaknya nggak bakal bisa selamat dan RKT bertemu dengan Rasi dan itu dia dipanis di base milik Alter Ego Pak Pulung. Agak sedikit sulit untuk bisa mendapatkan satu jungler utama dari Alter Ego Esports di mana backupannya seperti itu dan bisa dibilang mereka nggak ada yang benar-benar ngebers kecuali dari Cyclops-nya emang mendapatkan posisi yang baik dan juga ada pertarungan yang emang udah dibuat ataupun bergabungnya Clover di tengah-tengah pertempuran tersebut. Lumina dan juga Parsha sekarang ada di bagian bawah. Ahmadnya langsung pergi dengan adanya efek bakaran dalam tubuhnya. Udah langsung diberikan lagi darah tambahan. Sekarang Turtle-nya akan langsung diinvasi aja. Mereka akan melakukan pertarungan di bagian depan. RKT-nya udah mulai maju tapi Turtle-nya berhasil didapatkan juga oleh Selly Boy. Pertempuran kembali pecah lagi. Versinya bisakah dia bertahan? Karena sekarang Federasinya pun udah ada langsung diganggu aja dengan satu pukulan juga ke arah rahang dari Parsha-nya. Uranus berhasil didapatkan. RKT berhasil mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Hanya saja coba lihat di tengah sana ada Estes yang siap dengan santainya, dengan senangnya memberikan balapan dan juga pengisian darah terhadap rekan-rekannya. Satu center paling ada di bagian tengah berhasil dihancurkan oleh EVOS Legend Objective Gaming kalian. Iya, berusaha di mirroring oleh Ahmad, tapi nampaknya kali ini Ahmad benar-benar di-ganking oleh 3 pemain EVOS dan harus terpanis. Bahkan RKT yang tadinya cukup untuk menzoni kali ini mencoba untuk lagi-lagi memberikan gempuran ke arah Alter Ego. Masih mau lebih dan Clover-nya pun dengan satu tetes darah terakhir dia masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Sementara di area bottom lane sudah ada 2 lawan 2, akankah ada terjadi perpecahan tim di sini? Tapi ternyata enggak, RKT sudah langsung striking hingga ke arah Selly Boy. Akankah di backup? Dan itu dia mencoba untuk langsung dikepur dengan ada Versix, tapi sudah ada Demonic Force dari seorang Pai mencoba untuk ditelan, tapi ternyata Luminaire yang justru menerima kematian. RKT masih berusaha untuk kabur. Ahmad, dia benar-benar datang tepat waktu dan bahkan di flanking dari arah belakang. Patiraya juga tumbang kali ini dan Versix menjadi incaran utama bersama rekan ada yang anti-match. Banyak menjadi lini terdepan dan hampir saja langsung di pick off dan itu dia ditumbangkan oleh seorang Estes. What a play. EVOS Legend kehilangan 3 pemainnya Pak Pulung. Ini di saat mereka nantinya melakukan tim fight akan sangat sulit sekali loh. Apalagi tadi coba lihat, yang tertinggal adalah Uranus dan juga Baras. Tapi damage yang mereka hasilkan berdua tidak sekencang durability-nya loh. Sementara itu coba kita lihat dari Alter Ego udah ada Ahmad menggunakan lagi Patrix-nya, udah ada Selly Boy lagi dengan Nathan-nya. Ini damage-nya bakal ampun-ampunan banget. Nino juga sekali tumbukan yang masuk ke dalam tim fight. Ini bakal membuat kelar dan juga kocar-kacir bagaimana area pertahanan. Mereka punya durability juga lewat Estes-nya. Menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk EVOS Legends harusnya sekarang Om Wawa. Ya kan kita tahu Yap. Oke. Tapi pertempurannya kembali lagi pecah. Dilompatin. Engkau mau pergi kemana RKT? Begitu jauhnya baik. Sementara Ninonya maju lagi. Versinya kecil banget. Ya ampun masih bocil banget ini Dinonya. Masih mengumpulkan stacknya. Sementara di bagian bawah Anti-Match berusaha seorang diri di mana ada 3 orang. Satu di bagian depan, 2 di bagian belakang. Anti-Match-nya akan kembali dan akan pergi ke area mana karena sekarang udah ada beberapa damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dia masih berusaha untuk maju lagi dan juga lari dari atas tersabut. Gak bisa lagi dia lari. Ditembak dengan deep motion hingga membuatnya pun harus konsen dan juga malfunction kalian. Iya, rusak langsung semua robotnya dari seorang Uranus dan harus dihilangkan. Begitu pula dengan dari Alter Ego, 4 orang lihat benar-benar fokus banget untuk mendapatkan objektif turret di area bottom lane dan bahkan EVOS Legend gak berani untuk melakukan kontes sedikit pun dan lihat rotasi dari Alter Ego. Mereka benar-benar kompak, gak mau ninggalin temennya satu sama lain dan Rasi selalu berada di sana untuk siap-siap langsung memberikan heal dengan ada Blazing of Moon Goddess. Ini yang membuat dari Alter Ego Ison mereka benar-benar sustain, tapi ini dia perang mudah lagi pecah. Sementara itu Ben Rasrek dan seorang Clover berhasil menumbangkan Ahmad di area depan dari seorang Rasi langsung membuka Blazing of Moon. Kehilangan dari seorang jungle EVOS Legend. Begitu pula dengan adanya Anti-Match berusaha untuk menahan diri di area depan. Painya bermengincar karena seorang RKT-nya masih bisa untuk ditarik ulur, tapi purple buff-nya kali ini di tangan Rasi dikasih ke healer dari Alter Ego Esports 40. Ini bisa dibilang kayak pertarungan yang sama-sama memiliki durability kencang, tapi yang satu duluan ini bakal susah banget untuk EVOS Legend bisa menabrak masuk dan juga membalas apa yang dilakukan oleh Alter Ego Esports ya Om Wawan. Iya, apalagi dengan item build
Magic Defense yang sudah di build up sekarang Alter Ego Esports. Radiant Armor pastinya yang dituju oleh mereka pertama kali, terutama dengan melihat adanya 4 komposisi Magic yang diperoleh EVOS Legends. Dan let's see siapa sudah jadi Radiant Armor. Kayak satu Radiant dipegang Makito, ada Athena Shield sudah untuk Estes, dan Beatrix juga bakal mengarah ke Magic Defense. So kali ini untuk Magic Defense kalau mereka bisa dapetin semuanya sudah akan sangat strong sekali Pak Bulu. Yap, sementara itu dari Lordnya udah mulai diinvasi aja. Ada lagi Federal Strike, tapi coba lihat. Dari Alter Ego Esports gak ada takutnya. Mereka malah nyerang balik. Serbu! Langsung aja kena pukul. Dari Luminirnya. Dia memiliki ke arah pada karena langsung ditembak begitu aja oleh Nathannya. Begitu menyakitkan. Sementara coba kita lihat Rasinya berada di depan di tengah-tengah mereka dengan seluruh healing yang diberikan. Sally Boy tetap ingin maju ke depan. Bang, ayo bang, maju bang. Ade ingin lebih. Tapi ternyata untuk EVOS Legends mereka pun harus terkurung di dalam area pertahanan. Dan sekarang coba kita lihat Clovernya harus menggunakan wing by wing dan juga kabur lewat keluar dari map yang ada dari Land of Down-nya. Sementara EVOS Legends, tapi sakit banget itu di biru potion milik Albat Talia. Wow. Dari Pure Potion-nya aja udah bisa untuk membuat EVOS Legend ketar-ketir. Dan bahkan lihat dari Sally Boy-nya, dia benar-benar menginvasi semua jungle milik EVOS Legend. Purple buff, orange buff, semua udah dikantongi. Nggak pengen dari sang bayi macan Versix mendapatkan pundi-pundi gold dan juga itemnya. Dan Pai menunggu aja untuk memberikan informasi ke arah teman-temannya. Masih dipantau setup dari kedua belah tim, di mana Lord kali ini juga bisa menjadi objektif bagi kedua belah tim. Tapi perperangan yang bakal pecah sebentar lagi karena dari Pai-nya sudah langsung lompat indah. Berhasilnya dibuka, Pai yang menjadi lini terdepan masih belum ingin masuk ke arah seorang Clover, tapi mencoba untuk diberikan damage terus-terusan diinjak-injak dengan ada satu damage force. Pai-nya berusaha untuk mendapatkan satu poin kill, tapi justru dia yang harus terpanis. Blessing of Moon Goddess gak bisa untuk menyelamatkan diri dari seorang Pai, tapi ternyata Makito yang berhasil untuk mendapatkan satu buah kill. Tapi diselamatkan karena satu buah detona. Welcome ke arah base-nya Dino. Harus kehilangan nyawanya. Dan kali ini 3 pemain dari Alter Ego mereka benar-benar fokus untuk mendapatkan objektif targetnya, semua ditumbangin. Tapi menyisakan sang bayi macan sendirian, Vertix sendirian, gak ada temennya. Dan base-nya dari EVOS Legends terbuka lebar. Dan ini dia kemenangan game pertama oleh Alter Ego Esports, Pak Pulung. Tapi ternyata belum Talia, santai dulu. Masih ada wave minnya di bagian bawah, tapi ternyata tadi untuk satu gerobak terakhirnya masih bisa ditahan. Padahal udah ditebein oleh Estesnya. Dan ini menjadi sebuah momen yang mungkin bisa aja dibalikin oleh EVOS Legends. Lewat fight barusan, kita lihat begitu kesusahannya EVOS Legends untuk bisa mengantarkan damage ke bagian depan. Andai tidak ada Argo Taren, andai tidak ada magical element ataupun physical damage yang dihasilkan lewat Taren tersebut. Coba lihat, bisa nggak tadi EVOS Legends bisa mengantarkan damage sebanyak itu, karena tadi untuk pertarungan di bagian dalam. Tapi kita lihat lagi momen seperti apa yang akan diciptakan oleh EVOS Legends untuk bisa membalikan keadaan. Karena sekarang buat kalian semua, kalaupun nantinya ada momen-momen yang sangat-sangat luar biasa, kalian semua bisa melihat langsung di arah snack video. Kalian bisa langsung download snack videonya, entah ada di iOS ataupun ada di Play Store ataupun App Store-nya di Talia. Iya, jadi jangan lupa buat langsung di-download. Tapi ternyata tunggu dulu Pak Pulung, ini warnya pecah lagi. Lihat, dari Alter Ego masih mencoba untuk melakukan zoning kembali ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Versix yang langsung diincar dengan ada satu bola lompatan indah, dengan ada Demonic Force dan bahkan covernya. Dengan satu kali uppercut, bisa untuk langsung dipulangkan. Langsung 2 pemain dari EVOS Legends kali ini tumbang dan Sally Boy mencari incaran. Tapi walaupun demikian masih ada Rasi yang siap untuk membantu. Anti-match kali ini menjadi lini terdepan, tapi ini Pure Potion-nya terlalu sakit. Dan ini dia base dari EVOS Legends lagi-lagi terbuka. Yurani selalu udah tumbang, tidak ada anti-match. Dan bahkan hampir saja itu dari EVOS Legends wipe out Pak Pulung. Dari awal gue tadi udah ngeliat bagaimana caranya EVOS Legends bisa langsung nge-burst ke arah Alter Ego, di mana Alter Ego punya Estes. Akhirnya